Ad-Dinul Islam. Berdiri saya di sini selaku pengatur roda acara, perkenankanlah membacakan susunan acara dalam rangka pengukuhan Kepala Madrasah periode 2020 sampai 2024 dan pembinaan dari LP Ma'arif Kabupaten Banyuwangi serta pengawas madrasah Kecamatan Celuring DMI Miftahul Ulum 1 Pelampangrejo 22 Agustus 2020. Acara yang pertama, pembukaan, memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Komite MI Miftahul Ulum 1 Pelampangrejo. Acara yang keempat, prosesi serah terima jabatan Kepala Madrasah periode 2020 sampai 2024. Memasuki acara yang kelima, sambutan dari Kepala Madrasah periode 2016 sampai 2020. Memasuki acara yang keenam, sambutan Kepala Madrasah baru periode 2020 sampai 2024. Acara yang ketujuh, pembinaan dari LP Ma'arif Cabang Banyuwangi. Memasuki acara yang terakhir, yakni doa sekaligus penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi as-solihah al-Fatihah. Kabupaten Banyuwangi, pemilik agama Islam Kecamatan Celuring, Pak Basit selaku KKM Kecamatan Celuring, Bapak Kepala Sekolah Pelampangrejo MI Pelampangrejo yang hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Konten SMK nggih wonten RA nggih wonten ingkang kula hormati, monggo berminang sedaya sareng-sareng ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin, lan monggo sareng-sareng ndonga selawat dumateng Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak PC mari ingkang minulya, Pak Sofan menika dinas wonten Pelampangrejo MI niki sampun mulai 2005, dados sampun 15 tahun lajeng dipun angkat dados Kepala Sekolah 2007, dados sampun 13 tahun. Jadi berhenti pun Pak Sofan itu mboten napa-napa, keranten sampun habis masa jabatan menawi aturan sapunika. Jadi kulo tasih pengin mawon di kepala Pak Sofan menika nggih menawi Pak Harun sampun jadi kok moro-moro Pak Harun. Mari menawi Pak Harun niku 2024 ini kembali Pak
Pak Sopan di Gunung Pulau Inten. Para bapak ibu ingkang minulya, kula matur nuwun sanget dumateng Pak Sopan ingkang sampun berupaya lillahi ta'ala. Keranten ingin ngluraken agama mawon kata sanget jasanipun wonten ing menika. Niki madrasah niki nggih pikantuk rehat 300 juta nggih. Matos dugi kantor sing tingkat niki. Ajeng apa perpustakaan kathah nggih. Ajeng nomor WC sak terusipun baku-bakuan lebih niki lebih dugi dinten apa Jumat. Nggih iki pasang. Mau dipamerne jenengan nek bakune nyat boten menawa nggih. Niki sanipun Pak Sopan. Kalau tahun ini juga atau sih mari itu dugi mari niku nggih sak kelas mari. Terus mboten wonten ingkang saged kula sampaiaken namung matur nuwun dumateng Pak Sopan ingkang sampun berupaya madrasah niki saged majeng. Lajeng 2018 April itu Pak Sopan ngajak kula studi banding, malah diikuti Pak Basit nggih. Tetes dereng dados KKN Pak. Dereng nggih malah dereng dateng Malang. Studi banding dateng Malang niku lek dibanding dateng MP ini mboten kenapa-napane MP ini. Soalnya pendaftaran wali murid baru niku biayanya gangsal juta. Lek mriki pinten Pak Sopan biayanya? Gratis, malah diparingi seragam kan nggih. Nggih, lha niki. Niku lek terima murid 100 berarti kan setengah miliar. Lah, paham-paham iki enten apa ae wis dibanding karo sing disebut ini niku. Boten enten apa-apane. Kali malih kursinya niku saged mubeng kaya direktur bank niku. Dadi nek ajeng mriki ngoten berusaha mongkel-mongkel dingkek iki pun melok mawon. Dadi banding niki terus panggang mawon sing alur panggang mawon ngidul mangani ngidul dadi boten disudeni niku boten nama-namane. Ngantos nek ngajar jam berapa Pak? Film proyektor napa niku namanya? Nggih. Pun pokoke boten sami blas, boten badhe blas. Lajeng sing kula ikut malih niku setiap tahun ngumrohaken gurune pinten. Tiga kok haji akan sekawan ngoten per tahun. Kira-kira MP ini sing menang namung anu. Sing disediani niku boten enten tarian gandrung. Lajeng iki saged tari gandrung lare-lare. Wingi niku terus menang terus karo jaranan. Niku saged lare-lare iki jaranan. Kula nggih kok sejaranan barang di nek belajar padahal yang masjid iki kan kula boten oleh jaranan. Gandrung iki. Tapi kok ngoten niku. Nggih. Kok ngoten niku Pak anu niki. Kula nggih kok jane pokoke sing penting mlaku mun MP iki saged majeng Gusti. Bapak dengan mulya kula dados komite mboten piyambak dibantu niki kathah sanget rencane gangsal was wonten kepala dusun kerajaan tasih dinas ngantos menika, kepala dusun Lumping tasih dinas ngantos menika, ketua BPD niki Pak Khaironi nderek napa ten jerone pengurus calon pemulu Pak Anang nggih. Pak Anang niki pengurus nggih, Pak Imam Saroni kiai nggih niku nggih ngoten niki. Rumiyin dadi Pak Guru teng mriki nembe 1 tahun pendelen. Telasan umur nggih. Saniki dados nggih komite nggih. Nggih, lajeng Pak Ibrahim niki kok boten rawuh. Kepala MI Tegalrejo nggih. Nggih. Nggih sedaya niki sepadosa nderek lillahi ta'ala majengaken madrasah. Kula kinten ngaten mboten terlalu panjang ingkang saged aturaken nyuwun ngapunten sedaya kepatan Gusti Pak Sopan ingkang warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi serah terima jabatan kepala madrasah
Miftahul Ulum 1 Plamangrejo 1 22 Agustus 2020. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Komite Bapak Haji Imam Hamdani, kepada Bapak Muhammad Sopan Hadi dan Bapak Harun SPD dimohon untuk menuju ke mimbar 1. Prosesi penyerahan secara simbolis laporan pertanggungjawaban Kepala Madrasah Lama kepada Komite Madrasah sekaligus penyerahan kepada Kepala Madrasah baru periode 2020-2024. Dokumentasi begini. Kepada Bapak Ketua Komite dan Bapak Kepala Madrasah diperkenankan kembali ke tempat. Demikian prosesi serah terima Kepala Madrasah. Acara kami serahkan kembali kepada pemandu acara. Dari kami, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Haji Nabali selaku Ketua Komite MI Miftahul Ulum yang kami hormati, Bapak Abdul Ma'arif Kabupaten Banyuwangi beserta anggota yang kami hormati, Bapak Korban Abdul Ma'arif, Bapak KKM Kecamatan Suling yang kami hormati, para Bapak Ibu Kepala RA maupun sekolah di Plamangrejo yang kami hormati, kemudian juga kepada Bapak Komite yang lain dan para Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Pertama, mari kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita di pagi hari ini telah diberikan beberapa kenikmatan yang cukup besar, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat Islam wal iman, sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan MI Miftahul Ulum ini, yaitu dalam rangka serah terima tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlibatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah pembebas umat manusia dari zaman kejadian menuju zaman yang terang benderang, yakni Adil Islam. Ketiga kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atas nama Kepala Madrasah yang lama. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, tadi di depan sudah disinggung banyak oleh Bapak Komite kaitannya dengan keberadaan kami. Namun kami hanya bisa berkata, memang kami ditugaskan oleh pemerintah di MI Miftahul Ulum ini sejak tahun 2005, kemudian hingga sekarang. Kemudian sebelum itu, ini kami juga memang dalam pengertian kami ini juga berada di lembaga pendidikan Ma'arif. Jadi pengertian kami di Ma'arif, di NU ini utamanya, karena kami memang dilahirkan ini sejak kecil ini dari NU.
Untuk itu saya ini pengertian di Purworejo, wilayah Purworejo, yaitu di SDNO ini sangat lama sekali. Jadi SDNO itu juga katakan apa ya, perjuangan kami sehingga kami besarkan, kemudian diberi oleh Allah ini rezeki, yaitu berupa pegawaian yang berupa istilahnya itu diberi rezeki untuk istilahnya itu diberi istilahnya itu diberi rezeki untuk bekerja di pemerintahan. Gitu. Ini adalah berkat daripada perjuangan kami, karena memang selama perjuangan kami itu tidak pernah mengharapkan kaitan dengan pekerjaan yang di pemerintah itu tidak pernah mengharapkan. Tapi alhamdulillah oleh Allah memberikan perjuangan ini kami ikut tes, ini alhamdulillah pada tahun 2002 ini istilahnya itu ikut membantu waktu itu, ini alhamdulillah waktu, kemudian saya minta terus terang aja minta kepada lembaga akhir ini agar saya ditetapkan di sekolah swasta, sehingga saya SK-nya pada waktu itu tetap di SDNO sampai akhirnya saya tunggu kepingin ya untuk kuliahnya bayarannya sebetulnya akeh, kasarnya rezeki sebetulnya akeh. Akhirnya saya ikut CPNS, ikut PNS, akhirnya ya alhamdulillah takut, sehingga saya beralih profesi ke lembaga ke Departemen Komunikasi Agama ini yang sampai saat ini masih berada di MI tahun ini. Kemudian pada tahun 2007 ini kami diamanati oleh yayasan, yaitu oleh lembaga MI tahun ini untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Nah, tentu saja di dalam kami mendapatkan tugas tambahan kepala madrasah ini kami selalu merepotkan pengurus. Jadi kami hanya selalu membuat ide-ide bagaimana upayanya supaya MI kita ini bisa berkembang, bisa selayaknya seperti sekolah-sekolah yang lain yang maju. Akhirnya kami bersama komite ini bekerja sama. Kemudian di dalam pengenalan komite juga seperti itu. Ini selalu diambil orang-orang yang terpengaruh, yang ada pengaruhnya terhadap perkembangan ini, sehingga sampai saat ini yang berkembang juga tetap antara madrasah kemudian pengurus ini tetap solid, sehingga madrasah yang kita uri-uri yang satu-satunya di Purworejo ini sampai saat ini tetap jalan. Kemudian kami juga tentu saja tidak ada kelebihan dari yang lain. Yang ada ini hanya kekurangan. Maka dari itu kami melalui kesempatan ini juga mohon maaf kepada Bapak Komite, yang mana setiap tahun, setiap saat ini selalu merusui. Misalnya nenek sedikit tapi kompromi komite. Nah ini mohon maaf sekali, dan adanya juga apa yang terjadi seperti ini. Ini kami sekali lagi apabila di dalam kami istilahnya itu memandu madrasah ini selama 13 tahun ini, apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati komite ini, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kami ini secara SK ini setelahnya kami itu tidak mendapatkan tugas tambahan, kami tetap masih mengajar di MI sini ini sampai saat ini. Nah, ini sebenarnya informasi saja. Terus kemudian juga kami berpesan kepada kepala sekolah yang baru, kepala madrasah yang baru, tolong jaga madrasah ini, baik itu kebersamaan antara komite, kemudian antar wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Zaki Al-Mu'maruf MSD selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Satu Kabupaten Banyuwangi, kepada Bapak Abdul Basit Irama selaku Ketua KKM, Samatan Juri, juga Bapak Koordinator Kecamatan Lembaga Pendidikan Ma'arif Bapak
Misinya sebenarnya banyak, saya ambil satu saja, mewujudkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mewujudkan program keagamaan yang meningkatkan pintar dan peserta didik yang berakhlakul karimah. Ini tentang progres sedikit tentang madrasah ke depan. Profil pribadi saya itu kebetulan dulu kalau masalah pendidikan kakak kelasnya Bapak Haji Supardi, kebetulan bareng di BGAN Setubuh itu. Kalau saya di kelas 3, Pak Haji Supardi itu di kelas 1-nya. Jadi walaupun saya tua, ternyata ilmunya lebih tinggi Bapak Haji Supardi. Jadi tua bukan ukuran sebagai seorang menjadi lebih baik, ternyata prestasi Pak Haji Supardi sangatlah gemilang. Kalau masalah kepala, lebih lama saya mungkin, saya itu tidak salah 30 tahun jadi kepala, tapi kepala rumah tangga. Kalau kepala sekolah sama sekali saya belum mengetahui hal itu, sehingga saya sangat-sangat butuh bimbingan, masukan, dan kritikan dari bapak-bapak yang umumnya dari stakeholder yang terkait dengan lembaga kami ini. Yang terakhir, saya pribadi juga mewakili teman-teman Dewan Guru menyampaikan ucapan terima kasih dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Muhammad Supardi. Saya menjadi anak buahnya Bapak Supardi, jadi anggota gurunya. Sekarang tidak ada rotasi, ya, rotasi sebenarnya sudah merupakan biasa. Jadi oleh karena itu kita ya monggo saling menggowo. Kalau benar kesempatannya saya untuk memimpin, ya minimal ya walaupun tidak taat ya mengusulkan rasa taat juga apa tapi coba nampakkan sebagai umpomo gitu. Tapi minimal semoga kita bersama-sama jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena kita sama misinya, visinya sama demi memajukan madrasah ini ke depan lebih baik. Itu Bapak Subhan, maaf juga selama ini kalau saya kelakarnya selalu guyurnya berlebihan mewakili konco-konco ini, saya memohon maaf kepada Bapak Haji Supardi juga. Selama ini kalau guyurnya berlebihan, guyurnya yang sangat yang tidak benar, ya mohon dimaafkan hari ini Bapak Supardi, jangan dimasukkan di dalam hati. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekadar sepatah-patah dua kata-kata saya yang dapat saya sampaikan, dan ke depan saya mengharapkan kepada Bapak Zaki Al-Mubarak, kami mempunyai cita-cita, karena kami tadi sudah bersama-sama Bapak lembaga komite bersama-sama untuk studi banding di Madrasah Malang MI, bukan yang milnya tapi di swastanya, karena kalau ini jelas di sisi banyak hal. Ini kami ingin pembelajaran yang tidak monoton hanya ceramah, kami ingin menerapkan pembelajaran yang menggunakan minimal proyektor anak supaya tidak jenuh. Oleh karena itu kalau misalnya nanti ada link-link yang kiranya Bapak Zaki bisa manfaatkan, arahkan, kami menginginkan pembelajaran ke depan siswa-siswa kami ini biar siswa-siswa yang tidak ngantuk ketika diajar gurunya, karena monoton pembelajarannya model-model pembelajaran ceramah oke. Jadi kalau diselingi dengan proyektor, mainan dan sebagainya, insya Allah anak-anak ke depan ini bisa antusias, karena ini ada juga yang kreatif. Ini guru-guru yang muda, ada 5 anak ini sudah 5 guru ini sudah kreatif semua. Pembelajaran selama dari pandemi ini beliau itu menggunakan video, ada yang Zoom dan sebagainya. Kami yang tua-tua itu belum hanya soal WA. Nah ini awal padahal ini sudah disambati oleh wali murid, Pak dan Ropier supaya belajar bisa tatap muka. Kami sudah berupaya, dan ini sudah melanggar aturan daripada kurikulum darurat. Kami sampaikan ini kami sudah melaksanakan daruratnya itu 5 seminggu. Kemudian darurat yang kedua kita menggunakan penerapan di luar daring dan luring, yaitu pembelajaran tatap muka, belajar kelompok Bapak Zaki. Jadi nanti ini anak-anak karena tuntutan wali murid sudah sedemikian keras tuangnya, kami tidak bisa menolak
saya sendiri juga punya anak itu kalau tak belajar di dia zaman aku guru ini terjadi pertentangan. Oleh karena itu kami sudah melewati daripada, tapi kita tetap menjaga yang nama protokol kesehatan kita terapkan. Bapak-bapak, ini pembelajarannya ada di guru-guru yang mengampung atau kebetulan di wali kelas. Itu Bapak yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembelajaran juga ke depan. Mudah-mudahan ini pandemi cepat beranjak dari bumi kita khususnya Indonesia, sehingga anak yang rindu dengan kita juga rindu dengan anak-anak segera bisa terwujud bertemu kembali di sekolah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama, wabil khusus pada seluruh pengurus MI Hibdul Ulum 1 Purworejo, Bapak Haji Imam Hambali beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Abdul Basir selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Kecamatan Sulir. Yang kami hormati Bapak Khairul Wafa selaku Ketua MWC Ma'arif NU, karena sekotan lagi nih MWC Ma'arif NU Kecamatan Sulir, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah di Desa Purworejo yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita dapat bermuajaah di majelis yang berbahagia ini dalam rangka pengukuhan Kepala MI Hibdul Ulum 1 Desa Purworejo tahun 2020 sampai 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita tetap terhindar dari virus COVID-19. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih atas nama PJLB Ma'arif NU Kabupaten Banyuwangi, khususnya kepada Bapak Haji Sofwan Hadi yang telah membesarkan dan mengelola dengan sepenuh hati MI Hibdul Ulum 1 Desa Purworejo, sehingga tadi Bapak Ketua Komite sudah menyampaikan beberapa capaian-capaian. Yang kedua, kami menyampaikan selamat datang pada Bapak Harun SPD selaku Kepala Madrasah baru di MI Hibdul Ulum 1 Desa Purworejo. Mudah-mudahan ke depan yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Apa yang dimaksud kompetensi kepribadian? Kompetensi yang meliputi integritas dalam diri seorang pemimpin. Sehingga kami berharap Bapak Harun ini bisa menunjukkan kapasitas seorang pemimpin di madrasah, baik pemimpin para guru, para siswa, dan masyarakat sekitar, dan berintegritas. Harus menjadi tauladan, harus menjadi contoh. Hal simpelnya misalnya seperti ini. Kalau sekolah masuk jam 7, ya baru jam 7, jam 6.30 sudah hadir. Karena harus memberikan contoh. Pemimpin itu harus memberikan contoh. Jangan perintah anak buahnya masuk jam 7, datang jam 6.30, tapi pemimpinnya hadirnya jam 7.30. Harus memberikan contoh. Lama-kelamaan akan sungkan sendiri. Misalnya ada guru yang ngepres masuknya jam 7. Lama-kelamaan kalau Pak Harun ini aktif masuk jam 6.30 pasti sungkan sendiri. Harus memberikan contoh pilihan dengan tindakan. Kalau dengan omongan sekarang sudah tidak zamannya. Apalagi anak-anak sekarang tadi guru-gurunya milenial dari mana? Sudah tidak zamannya melalui ucapan. Harus dengan tindakan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Bagaimana seorang kepala madrasah ini mempunyai kompetensi untuk mengatur, untuk menata segala administrasi, segala hal yang berkaitan dengan keuangan
di MI Miftahul Ulum 1 Kelapa Muncul. Guyonan saya ke teman-teman, kalau pas serah terima jabatan pasti amplopnya, pasti mapnya nggak ada apa-apanya sini. Karena simbolis. Ini yang saya sayangkan. Kemarin di mana nih? Di Wonosobo juga begitu. Map kosong yang diberikan. Saya kritik juga. Ya walaupun map kosong tapi sampulnya ditulisin lah LPG misalnya. Ini budaya di kita yang harus kita perbaiki. Kalau ngomong LPG ya harus ada LPG-nya betul. Kalau ngomong ada rencana strategis registrasi harus ada registrasinya betul. Artinya kita harus mulai merubah mindset kita. MI, walaupun kita MI, walaupun kita swasta, kita harus tetap tertib administrasi. Jangankan di Marif sendiri yang besarnya seperti itu, kami masuk itu amburadul. Makanya kita ngangkat 4 orang staf itu bukan karena alasan atau gaya-gaya, memang untuk menertibkan seluruh administrasi. Kantor sebentar itu arsip satu pun nggak ada, Pak. Arsip surat apa, SK apa itu nggak ada. Saya nggak tahu itu gimana arsipnya. Alhamdulillah ini berjalan 6 bulan saja, anak-anak sekretariat sudah sampai. Pak, kantornya sudah nggak cukup untuk arsip. Ya yang betul seperti ini. Ya, kami berharap kemudian ke depan MI ini lebih tertib administrasi. Di kepala sekolah itu sudah mempunyai tambahan jam mengajar atau diakui 18 jam pelajaran. Itu digunakan untuk manajerial seperti ini loh. Jadi ketika ada misalnya ada administrasi yang kurang rapi, itu kalau gurunya ngajar semua ya kepala sekolahnya yang turun. Jangan kemudian kepala sekolah mentang-mentang mungkin ke CTU, iya ke CTU, tapi kepala sekolah, kepala madrasah selaku penanggung jawab lebih punya tanggung jawab besar. Apalagi sekarang di Kemenak ini kan banyak sekali aplikasi, mulai dari emis, gitu. Emis itu bercabang bank, itu simpatika, internet, semua pakai. Jangan bebani lagi beban operator dengan hal-hal yang sepertinya sebetulnya bisa dibantu oleh kepala madrasah. Jadi harus mulai ditertibkan administrasi, termasuk laporan keuangan. Ini yang menjadi tabu di NU kan seperti itu. Kalau ngomong program wah, lagi kuatah bisa katanya. Tapi ngomong laporan keuangan, masih belum selesai perhitungannya, masih begini. Kalau bisa jangan sampai 1. Report sakitnya win di NU begini. Marilah kita rubah paradigma ini. Laporan keuangan itu hal yang biasa. Misalnya di sini ada bos, sudah waktunya laporan saja ke komite. Insya Allah komite paham. Nggak akan kok komite ngajari nyuwun bos normal ketinggal proyek prioritas dari UMR kemudian belum. Jadi minimal ada 2 laporan lah kepada komite itu. Yang pertama laporan kegiatan, yang kedua laporan. Kalau kegiatan kami harap per bulan dengan bisa laporan. Kalau memang ada rapat komite bulanan, laporan. Walaupun laporannya bagus, tapi betul mungkin karena 1 bulan itu dinamikanya pasti ada di madrasah. Itu laporkan Pak. Jangan kemudian komite tahunya dari orang lain. Ini sangat kalau dari komite dilaporin yang itu masalah ini gimana di luar hati. Misal kalau kita Pak Jiman Bambani gimana? Tahu tentang MI tapi tidak dari kepala madrasah, itu kan menyakitkan. Masalah keuangan juga begitu. Sudah mulai dilaporkan dengan transparan. Nah, kalaupun ada hal yang memicu pertanyaan ya dijelaskan, dimusyawarahkan. Tapi ini perlu dibudayakan. Jangan menjadikan laporan keuangan itu hal yang harus dihindari, hal yang tidak takuti boten. Mosok kalah-kalah masjid itu kan tiap bulan dilaporkan kan meeting. Dibuatnya nanti yang protes alhamdulillah. Tak miring kisah dari khotbah mesti sabur minggu ini kan untuk listrik untuk ini. Mosok kalah-kalah masjid. Kan bisa itu, MI ini kan gak ada di masyarakat. Maka hal-hal semacam itu mulai harus dibudayakan agar
ini mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jenengan nek wonten laporan kegiatan dan laporan keuangan ke wali murid itu luar biasa. Luar biasa. Pasti wali murid akan terbuka dengan sendirinya. Misalnya sekolah kalau enak, oh ternyata kondisi keuangan sekolah nggak mampu, pasti nawari pulau pengen wakaf, pulau pengen jariah dan sebagainya. Karena kita mencoba untuk transparan. Tapi kalau nggak transparan, koyo siswanya akeh, bosnya akeh, wajib narik aja. Padahal kondisinya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Nah, sehingga ke depan kami berharap kepala madrasah ini administrasinya oke lah. Yang ketiga adalah kompetensi kewirausahaan. Nah, kompetensi ini yang jarang digali oleh kepala madrasah. Bagaimana menjadikan madrasah itu sebagai layaknya perusahaan. Bukan berarti kemudian madrasah atau sekolah dianggap sebagai perusahaan biasa. Bukan. Setiap madrasah dan sekolah mempunyai nilai ekonomis. Contoh MI Purworejo, lokasinya strategis, di perempatan ada pasar, di pinggir jalan. Contoh, kalau kepala madrasahnya punya kompetensi kewirausahaan, bagaimana bisa menciptakan badan usaha sekolah, badan usaha madrasah yang bisa menjadi sumber penghasilan lain madrasah yang sah. Itu yang jarang digali oleh kepala madrasah, karena terjebak pada rutinitas normalnya laporan bos, saat ini ada kurikulum darurat dan sebagainya. Padahal kepala madrasah harus juga mempunyai kompetensi kewirausahaan. Misal, namanya koperasi, namanya MI Mutumat misalnya, bisa nopo nyewa lapak peken misalnya, sadan ATK fotokopi, nopo guru-guru namanya koperasi. Banyak sekali kompetensi kewirausahaan yang bisa diasah oleh kepala madrasah. Tapi bukan mengkomersilkan madrasah, itu yang saya maksud. Dan itu kepala sekolah, ini PMA loh yang mengatur, bukan saya. PMA yang mengatur, Menteri Agama yang mengatur. Harus punya kompetensi kewirausahaan. Misalnya mau buat usaha, misalnya karena di pinggir jalan ya, mau buat usaha. Tanahnya ini yang punya sekolah, yang punya MI. Modalnya patungan guru-guru sertifikasi. Konsumennya siapa? Di siswa yang ada di sini. Itu kalau diputar dan dikelola profesional, luar biasa. Selama ini kalau koperasi sekolah kan kita kelolanya asal-asalan. Ya, yang penting jualan jajan, jualan ATK sebenarnya, ya sudah selesai. Tapi nggak pernah mudah dikelola menjadi sebuah sumber penghasilan sekolah yang besar. Ini kami harapkan di MI itu yang punya lokasi strategis dan punya tadi sumber daya disampaikan anak-anak muda bisa. Oke. Misalnya sekarang kalau kepala sekolahnya nggak apa-apa, kepala sekolahnya senior. Saya kalau ngomong tua kan nggak boleh. Nah ini harus senior. Kepala sekolahnya senior, tapi kan punya sumber daya 5 anak muda yang saya amati, Facebooknya jalan, YouTube-nya jalan. Ternyata Pak Kepala tadi menyampaikan ya anak guru 5 ini yang berarti manfaatkan. Misalnya YouTube-nya dihidupkan, YouTube MI ini. Kemudian gurunya sudah tiap hari kesini rekaman. Ini benar Pak, bosen Pak. Siswa itu bosen kalau hanya via grup WA dan sebagainya. Coba materi itu di breakdown, gurunya tampil, shooting lah. Namun HP apa? Mungkin kan editnya sudah ada download aplikasi simpel-simpel itu. Betul saya dangu 7 menit. Karena video terlalu lama kan harus nonton film. Akhirnya betul 7 menit materinya nopo sudah tampilkan di YouTube sekolah. Nah ini nek subscribe BKK, share BKK itu bisa menjadi sumber penghasilan sekolah madrasah. Dan belum ada Pak, saya lihat yang dia